selamat malam semuanya pemuda MTV yang berada di rumah saat ini yang sedang menikmati lawatan bersama-sama yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di kesempatan kali ini kita beribadah sedikit agak beda nih, yaitu dengan suasana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Oh, musik-musik lagi bergembur, musik bergembur. Kasih tepuk tangan. Ya, cukup, oke. Saya rindu mengundang kita semua yang ada, teman-teman yang ada di rumah maupun yang teman-teman yang ada di sini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan angkat sebuah pujian doa kami.
Saya mengundang kita semua untuk berdoa bersama-sama. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang indah ini ya Bapa. Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Dimanapun kami berada saat ini ya Bapa, berada di rumah maupun dimanapun itu tempat kami saat ini menikmati lawatan kasih-Mu ini ya Bapa. Kami mengucap syukur atas semua kesempatan ini Tuhan Yesus. Dan juga ya Bapak kami serahkan ya Bapak untuk ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Sekiranya Tuhan Yesus sertai ya Bapak agar semuanya berjalan dengan lancar. Dan kami bersama-sama bisa mendapatkan berkat dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal pada Tuhan Yesus sampai akhirnya. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah teman-teman, tiba saatnya kita akan angkat sebuah pujian yang lebih semangat lagi, yaitu boom, boom, boom. Saya mengundang teman-teman semua yang ada di rumah sambil bertepuk tangan diangkat pujian ini.
Baiklah teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengundang kita semua untuk mengangkat sebuah pujian, pulihkan negeri kami. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini dapat memulihkan negeri-negeri yang penuh dengan dosa. Balik dari jalan
Ya baiklah teman-teman, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan malam ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau bukakan hati pikiran kami sehingga kami boleh memahami apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya shalom semuanya. Ya apa kabar kita semua pada malam ini? Ya saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, amin. Ya kita bersyukur pada malam ini kita kembali lagi bersama-sama beribadah. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi itu tidak membatasi kita untuk tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan, amin. Ya baiklah pada malam ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Daniel, Perjanjian Lama. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-29. Ayat ini memang panjang tetapi saya akan membaca satu ayat saja. Nanti teman-teman di rumah bisa membaca ayat ini dari pasal 1 sampai yang ke-29. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, "Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke atas Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya." Ya puji Tuhan untuk firman Tuhan pada malam ini. Ya untuk mendasari firman Tuhan pada malam ini saya mengangkat satu tema yaitu tetap setia. Tetap setia. Nah kalau kita melihat keseluruhan dari pasal ini, kita melihat bahwa Daniel ini hidup di zamannya Raja Darius. Di zamannya Raja Darius. Jadi di dalam kisah ini dikatakan bahwa pada masa itu Raja Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Jadi mereka-mereka ini dipilih raja untuk menguasai seluruh kerajaannya pada masa itu. Lalu selanjutnya dia juga mengangkat 3 pejabat tinggi dan termasuk di dalamnya Daniel ada di dalam 3 pejabat tinggi ini. Kalau kita melihat bahwa di dalam pasal yang keempat di sana dikatakan maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi di dalam ayat ini kita melihat atau dijelaskan bahwa Daniel melebihi mereka yang dipilih raja yaitu 120 wakil raja atas kerajaan lalu 3 pejabat tinggi ini. Jadi di dalam ayat 4 ini Daniel melebihi mereka. Lalu raja bermaksud untuk mengangkat dia untuk menguasai seluruh kerajaannya pada masa itu. Nah ketika pada saat itu didengarlah oleh 120 wakil raja ini dan 3 pejabat ini bahwa Daniel akan diangkat untuk melebihi mereka ini sehingga mengakibatkan mereka iri hati kepada Daniel. Lalu apa yang mereka lakukan? Kalau kita membaca di dalam ayat selanjutnya di sana dikatakan bahwa mereka iri kepada Daniel, lalu mereka bermaksud untuk mencari kesalahan Daniel. Supaya mereka mau menjatuhkan Daniel. Tetapi mereka tidak menemukan kesalahan apapun di dalam Daniel. Karena di dalam ayat ini, di dalam pasal ini dikatakan bahwa Daniel adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Dia bertanggung jawab atas semua tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam menjalankan tugasnya di dalam kerajaan Darius. Lalu apa yang mereka lakukan? Karena mereka tidak menemukan kesalahan dari Daniel, maka mereka mengatakan bahwa tidak ada kesalahan yang akan kita temukan di dalam Daniel ini kecuali hal dia beribadah kepada Allahnya. Karena di dalam ayat yang 6 yang barusan saya bacakan bahwa dia berdoa kepada Tuhan dalam 1 hari itu 3 kali. Berarti di sini menjelaskan bahwa dia setia kepada Tuhan. Jadi salah satu untuk mereka menjatuhkan Daniel bahwa mereka mencari kesalahannya dengan melihat kelebihannya. Jadi
mereka ini memang kayak kurang kerjaan ya, ngapain coba cari kesalahan orang-orang tidak ada kesalahan apa-apa. Tapi disinilah terlihat bahwa banyak orang pada saat itu iri kepada Daniel. Sehingga mereka bersepakat untuk membuat suatu rencana supaya bisa menjatuhkan Daniel. Di sana dikatakan bahwa mereka menghadap raja lalu memberikan saran kepadanya, "Raja, bagaimana kalau kita membuat satu peraturan, dan peraturan itu harus semua orang tidak boleh memohon atau berdoa kepada dewa atau manusia selain kepada raja selama 30 hari." Lalu ketika raja mendengar itu, dia pun menerima hal itu, lalu mereka sepakatlah buat peraturan pada saat itu bahwa tidak seorang pun boleh memohon kepada dewa atau kepada manusia pada saat itu. Lalu ketika Daniel mendengar perintah atau perintah yang dikeluarkan ini, ternyata itu tidak mengubah kesetiaannya kepada Tuhan. Seperti tema kita, tetap setia, dia setia kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 yang tadi saya bacakan bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke atas Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi teman-teman, kita melihat di sini bahwa sekalipun pada saat itu banyak orang yang tidak suka padanya, banyak orang yang iri kepadanya, bahkan orang dengan sengaja mencari kesalahannya, membuat peraturan pada masa itu, ternyata itu tidak mengubah imannya kepada Tuhan. Itu tidak mengubah kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tetap datang kepada Tuhan. Dan pada saat itu, karena mereka tahu orang-orang yang tadi sebelumnya itu wakil-wakil pejabat ini pasti mereka udah tahu pasti Daniel akan tetap memohon atau berdoa kepada raja. Dan ketika Daniel berdoa kepada Tuhan, ternyata mereka datang ngintip. Memang kurang kerjaan mereka ini. Lalu ketika mereka melihat bahwa Daniel sedang memohon atau berdoa kepada Tuhan, nah disitulah peluang mereka untuk menjatuhkan Daniel. Lalu mereka pergi menghadap raja, mereka mengatakan apa yang sudah terjadi. Jadi karena ini peraturannya sudah bersifat mutlak, tidak dapat diubah, raja tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun pada masa itu sebenarnya raja membela Daniel, tapi karena dia adalah raja, dia harus menjaga integritasnya sebagai raja. Oleh sebab itu dia tidak bisa berbuat apa-apa ya, bagaimanapun keadaannya karena sudah itu peraturan ya, tidak bisa diganggu gugat. Jadi mau tidak mau akhirnya Daniel ini ditangkap dan sesuai dengan peraturan pada masa itu bahwa barang siapa yang melanggar maka dia akan dibuang ke gua singa. Sehingga dibawalah Daniel ini ke gua singa. Nah teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita lihat dari kisah Daniel ini? Kalau kita melihat pada masa itu, masalah Daniel pada masa itu adalah banyaknya orang yang tidak suka pada dia. Bahkan dalam dia tetap menjaga kesetiaannya kepada Tuhan, begitu banyak ancaman yang datang dalam kehidupannya. Selain orang-orang yang ada di sekitar dia, bahkan nyawanya pun terancam pada masa itu. Ya bagaimanalah kita mau hidup dibuang ke dalam gua singa, ya pasti diterkam oleh singa pada saat itu. Tapi karena di dalam ayat ini kita melihat bahwa Daniel ini adalah seorang pemuda yang sangat berintegritas di hadapan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan, dia hidup jujur di hadapan Tuhan. Sehingga ketika ia dilempar ke dalam gua singa, tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Karena ada Tuhan beserta di dalam dia. Karena dia hidup di dalam Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, ya karena dia hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan juga menopang atau menjaga, melindungi kehidupannya pada masa itu. Jadi teman-teman dari kisah Daniel ini kita bisa belajar bahwa bagaimanapun situasi yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, apalagi di masa pandemi ini kita sudah jarang sekali keluar, kita sudah tidak lagi beribadah bersama-sama di gereja. Janganlah itu menjadi penghalang kita untuk tetap datang kepada Tuhan, untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ya kita sudah menyiapkan seperti ibadah kita pada malam ini melalui live streaming, mari kita ikuti ibadah itu, kita sungguh-sungguh. Sekalipun kita terpisahkan oleh jarak, asik. Tetapi kita percaya
Kuasa Tuhan ada berserta kita dimanapun kita berada. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu teman-teman, sebelum mengakhiri renungan kita pada malam ini, saya ingin mengatakan bahwa sekalipun situasi atau keadaan saat ini berubah, situasi keadaan ini saat ini yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi janganlah itu mengubah iman kita kepada Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Jadi saya ulangi lagi, sekalipun situasi atau keadaan yang terjadi saat ini berubah, janganlah itu mengubah iman kita kepada Tuhan. Mari kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, kita tetap beriman kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan seperti Daniel. Baiklah, demikian renungan kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang malam ini meneguhkan kami kembali bahwa sekalipun situasi kami berubah, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah dan kami membutuhkan kekuatan daripada Tuhan untuk memampukan kami dalam kami mengiring-Mu ya Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya puji Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kita dengarkan pada malam ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dan saya membawa kita dalam doa penutup, saya yang pimpin. Tuhan terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami malam ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami dan kami juga bersyukur Tuhan sudah menguatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Dan saat ini Tuhan kami mau menutup ibadah kami pada malam ini hanya di dalam nama Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Ya teman-teman, demikianlah ibadah kita pada malam ini dan sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Shalom.